Surat terbuka kepada masyarakat di seluruh Indonesia ini, khususnya yang sayang banget sama Ami, yang pengen banget Ami Nikita bebas. Dari sekarang sebelum sidang putusan di tanggal 28, ayo kita sama-sama doain Ami, semoga doa-doa tulus dari kalian semua menembus langit. Semoga Ami bebas, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, malam. Hai, apa kabar masyarakat Indonesia? Saat ini kita menunggu putusan Bapak Hakim yang terhormat atas kasus Nikita Mirzani. Saya untuk memanggil Bapak Hakim yang mulia kayaknya kurang pas, karena Bapak Hakim itu kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi untuk bertindak adil dan jujur. Jadi Bapak Hakim adalah seorang manusia yang cukup dipanggil Bapak Hakim yang terhormat. Karena kalau kita yang mulia itu hanya cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kasus Nikita Mirzani ini jangan sampai Bapak Hakim bertindak yang tidak seharusnya Bapak Hakim lakukan. Dan jangan sampai Bapak Hakim satu paket dengan jaksa penuntut umum. Karena belajar dari kasus saya, jaksa penuntut umum dan hakim satu paket dan melakukan kriminalisasi terhadap saya di 2013. Memang bukan Bapak Hakim dan jaksa ini yang melakukan, Bapak Hakim dan jaksa yang lain. Jadi jangan sampai apa yang terjadi kepada saya akan terjadi terhadap Nikita Mirzani, perlakuan yang tidak adil. Jangan sampai Bapak Hakim berbuat tidak adil, karena Bapak akan mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat atas apa yang terjadi di diri saya. Mereka yang memperlakukan saya tidak baik, alhamdulillah mereka saat ini di penjara di atas 10 tahun, 15 tahun dan masuk penjara Nusa Kambangan karena mereka kasus korupsi. Nah, itulah mereka membela mafia tambang yang merampas lahan saya dan tidak mau membayar. Itu kasus di 2013. Jangan sampai kasus ini juga terulang di Nikita Mirzani. Perlakuan yang sama, tindakan JPU dan hakim yang satu paket sudah dipesan oleh para mafia. Dan kita masyarakat Indonesia dan jutaan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia hingga mancanegara menonton kasus Nikita Mirzani ini, jangan sampai hukum makin bobrok, makin rusak dengan vonis yang tidak adil. Kalau Bapak Hakimnya adil dan jujur, pasti Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki bebas. Karena kita tahu dari awal Reza Gladys yang mencari, menghubungi Dr. Oki 9 kali, pada akhirnya dikasih nomor Ismail Marzuki dan ada pembicaraan sampai akhirnya ada kesepakatan untuk minta tolong Reza Gladys bahwa minta di produknya di review bagus-bagus dan dia tidak menjual yang produk tidak berBAIPOM itu lagi, tapi minta produknya supaya yang lain di review bagus-bagus. Dan ternyata sudah ada kesepakatan, sudah ada pentransferan duit. Ujuk-ujuk si Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani. Sebenarnya yang diincar si Reza Gladys itu adalah Dr. Samira, yang sebenarnya Dr. Samira cuman pura-pura ingin mentes apakah Reza Gladys sanggup membayar. Ternyata Reza Gladys pun sanggup membayar sekian ribu dolar untuk menutup mulut Dr. Samira. Tapi Dr. Samira tidak mudah dipancing. Akhirnya dia melakukan pelaporan, mempermainkan hukum dengan duit yang berkuasa itu. Dia sudah melakukan tindakan di luar nalar. Dan Dr. Reza Gladys menurut pendapat saya, orang yang buta hukum,
adalah salah satu manusia yang mempermainkan hukum saat ini di Indonesia di 2025. Jangan sampai Bapak Hakim benar-benar satu paket dengan JPO melakukan tindakan di luar nalar. Karena kita tahu, kita mengamati, kita masyarakat Indonesia melihat dan memantau jalannya sidang, apakah Bapak Hakim akan melakukan tindakan sesuai dengan keinginan Reza Gladys untuk menyatakan bahwa Nikita Mirzani bersalah. Karena jika memang vonisnya Nikita Mirzani bersalah, Bapak Hakim artinya sudah satu paket dengan JPO. Kalau Bapak Hakim adil, harusnya Bapak Hakim juga memanggil dan menyatakan Reza Gladys pun bersalah. Karena di sini jelas dia menjual produk yang tidak berbaik POM, produk yang bermasalah. Sampai saat ini BPOM tidak melakukan tindakan dan kepolisian pun tidak melakukan tindakan penangkapan terhadap Reza Gladys. Mungkin ada sesuatu di balik itu, kita tidak tahu. Yang jelas kita masyarakat Indonesia sudah tahu dan paham jalannya hukum ini sangat-sangat dibuat-buat. Saya himbau masyarakat Indonesia ke depan lebih cerdas dan berani menyuarakan seperti ini Nikita Mirzani. Kita bukan melawan hukum, tapi melawan ketidakadilan. Jika tindakan JPO yang sewenang-wenang wajar dan wajib kita lawan. Karena apa? Mereka bukan Tuhan dan mereka dibayar untuk menegakkan keadilan. Bukan berarti mereka bisa bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat yang tersandung kasus. Contohnya seperti saya disuruh mengakui saya melakukan perbuatan tidak menyenangkan, tapi saya tidak mengakui karena saya tidak melakukan, makanya hakim makin marah sama saya. Tapi saya tidak apa-apa karena saya melakukan tindakan yang benar. Buat apa saya mengakui untuk mengemis agar saya tidak dihukum? Maaf, saya bukan pengemis hukum yang di tangan mafia hukum memperlakukan kita. Jadi saya himbau masyarakat Indonesia jangan mudah dan takut terhadap penegak hukum yang berbuat sewenang-wenang. Saatnya Indonesia bangkit dan maju dengan hukum yang adil dan jujur. Apa yang dikatakan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa jangan ada lagi pihak kepolisian, pihak kejaksaan, hakim atau apapun melakukan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat ataupun perbuatan hukum yang yang sangat merugikan masyarakat. Jadi kita pun masyarakat Indonesia wajib berani bersuara. Jangan ada lagi oknum-oknum penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Karena kita tahu di dalam penjara itu tidak murni, tidak semua mereka bersalah. Tapi mereka dinyatakan bersalah karena adanya oknum-oknum nakal yang menerima duit dan duit dari pelapor. Yang sampai kasus Nikita Mirzani ini pun terjadi juga terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Semoga Bapak Hakim yang terhormat bisa melihat dan memiliki sedikit hati nurani agar Bapak Hakim tidak menerima hukuman dunia dan akhirat atas perbuatan Bapak Hakim jika tidak berbuat adil dan jujur. Saya himbau masyarakat Indonesia lebih cerdas dan jangan sampai membiarkan hukum kita makin bobrok. Kita melawan para mafia hukum berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pantau. Semangat untuk Nikita Mirzani yang seorang perempuan single parent yang berani melawan para mafia skincare hingga mafia hukum di balik kasusnya. Bagi saya Nikita Mirzani orang yang hebat, perempuan hebat yang berani melawan dan tidak takut atas hukuman mereka yang mereka buat-buat. Karena saya lihat JPO menuntut berdasarkan sakit hati dan mungkin juga ada indikasi kasus pesanan dari awal. Saya himbau masyarakat Indonesia jangan mudah diperdaya oleh
para mafia skincare ataupun mafia hukum dengan uang yang tidak seberapa kalian jadi buzzer yang lebih hina daripada pengemis untuk membela para mafia skincare hingga mafia hukum. Salam akal sehat, akal waras, gunakan kepintaran dan kecerdasan kalian untuk melawan mafia skincare hingga mafia hukum tersebut. Salam akal sehat. Surat terbuka kepada masyarakat di seluruh Indonesia ini, khususnya yang sayang banget sama Ami, yang pengen banget Ami Nikita bebas. Dari sekarang sebelum sidang putusan di tanggal 28, ayo kita sama-sama doain Ami, semoga doa-doa tulus dari kalian semua menembus langit. Semoga Ami bebas, amin, amin ya rabbal alamin. Pendukung Ami mana nih suaranya? Yuk kita aminkan keras-keras. Semoga Ami bebas, Ami Nikita Mirjani bebas. Yuk aminkan bareng-bareng, yuk komen.